Oke, hari ini kita akan ngetes ya, mulai ngetes ke performa dari ketiga smartphone nih. Yang pertama adalah Poco F5, Poco X6 Pro, dan Poco F6. Tentunya masih belum tes gaming, mungkin tes gaming dalam waktu dekat 1-2 harian lagi akan saya posting ya di channel saya guys. Tapi untuk hari ini kita akan membandingkan ketiga smartphone ini dari RAM dan juga storage-nya. Kenapa RAM dan storage? Ya karena ini pasti ada bedanya untuk masing-masing ya guys. Nah, mau tahu gimana? Langsung aja simak video kali ini. Yo guys, balik lagi dengan Billy di sini, dan kali ini kita akan membandingkan performa multitasking dari ketiga smartphone ini. Ya, performa multitasking itu maksud saya apakah mereka dapat menyimpan semua aplikasinya ini dengan baik tanpa refresh terus gitu ya. Jadi setelah kita menjalankan semua aplikasi ini, kita akan buka satu persatu dan kita lihat apakah ada yang refresh atau tidak. Nah, di sini dapat kita lihat ini ada Poco F5, Poco X6 Pro, dan juga Poco F6. Nah, kita bahas speknya dulu satu persatu ya guys. Dari Poco F5 ini Snapdragon 7 Plus generasi kedua dengan UFS 3.1 untuk storage-nya dan juga LPDDR5 untuk RAM-nya. Dan di Poco X6 Pro ini dia memiliki MediaTek 8300 Ultra, dan di Poco F6 dia memiliki Snapdragon 8S generasi ketiga. Dari kedua smartphone ini juga sama-sama memiliki LPDDR5X untuk RAM-nya dan juga UFS 4.0 untuk storage-nya. Dan ini sama-sama tipe dari RAM dan storage yang paling oke yang digunakan oleh seluruh flagship saat ini ya guys. Nah, dari tiga spesifikasi itu kita akan tes ya guys untuk kemampuan multitasking, dan juga nanti ada speed test, dan juga untuk melihat seberapa kencang untuk read dan write dari masing-masing smartphone nih untuk storage-nya. Nah, di sini dapat kita lihat ya, di sini entah kenapa ini udah 99% ya untuk baterainya di Poco F5, lalu di sini 99% juga, dan di sini juga 99%. Jadi sama-sama 99% semua ya untuk ketiganya. Nah, kita akan langsung tes kira-kira kemampuan multitaskingnya yang paling oke yang mana. Untuk speednya, yang Poco F5 ini akan saya buka duluan, dan Poco F6 dan X6 Pro ini akan saya jalankan secara bersamaan. Oke, langsung aja kita tes guys. Ya, untuk kecepatan membukanya sih sebetulnya ya kurang lebih sama ya. Untuk aplikasi-aplikasi yang mudah-mudah seperti ini itu nggak jauh beda gitu ya. Nah, ini paling cepat ya X6 Pro Netflix-nya. Oke. Wah, ini cepet juga guys ternyata. Bahkan ya yang ini paling lambat. Wah, ini lama loh. Yang 8S Gen 3 nggak tahu kenapa.
dapat kita lihat ya, yang ini lebih besar soalnya yaitu resolusinya ini paling kecil, yang ini resolusinya sama 1,5K. Oke, di sini kita juga akan langsung ya untuk ngetes ya dari ketiga smartphone ini yang paling cepat nyedotnya untuk internetnya yang mana nih. Wah, ini Poco F5 ini kenceng banget nih. Tapi ternyata Poco F6 bisa lebih kenceng sih nyedotnya. Oke, jadi kita bisa lihat guys, kalau ternyata Poco F6 itu untuk nyedot wifi-nya paling kenceng nih, dari 49 untuk downloadnya dan upload 57. Dan ternyata di sini Poco X6 Pro ini ya kalah di download tapi menang di upload daripada Poco F5, tapi paling kenceng Poco F6 ternyata guys. Oke, kita lihat dari kamera sekarang, nggak ada masalah sih, sama-sama cepat juga. Tapi di kamera kalau kalian lihat di sini yang X6 Pro dan Poco F6 itu ada langsung auto night mode-nya ya, yang di sini nggak ada sih. Oke, nah sekarang kita akan buka satu persatu ya guys, apakah oke ini udah nggak refresh, ini juga nggak refresh, Antutu aman, Geekbench aman, Asphalt coba kita lihat aman juga ya, nggak refresh. PUBG aman juga, tidak refresh. Subway server juga aman. Jetpack semuanya juga aman guys. Temple Run ketiga-tiganya juga aman, tidak refresh. Prime Video juga aman guys. Jadi menurut saya sebetulnya ketiga smartphone ini sama-sama oke ya untuk kemampuan multitaskingnya. Spotify juga masih aman, Disney Plus aman juga, Instagram aman, tidak ada masalah, Facebook juga aman guys, tidak refresh sama sekali. Play Store, wah Play Store-nya juga aman. Weather aman juga, tidak ada yang refresh ternyata. Clock aman, kalkulator juga aman, kalender aman juga, atau refresh tadi karena cepat banget sih, nggak bisa kita lihat. Kita lihat ke Asphalt aja, iya masih aman loh guys, gila loh ya. Masih aman. Iya, jadi dari ketiga smartphone ini sebetulnya di Poco F5
Poco X6 Pro dan juga Poco F6 ini bener-bener aman banget untuk urusan multitasking. Dulu sempat ya saya bandingkan X6 Pro dengan F5 dan ternyata F5 itu masih lebih bagus daripada X6 Pro untuk urusan multitasking. Tapi setelah updatean terbaru guys, ternyata sekarang Poco X6 Pro ini udah oke banget untuk melakukan kemampuan multitaskingnya. Nah sekarang kita akan lihat ke AnTuTu benchmark dan kita lihat bagian storage test. Nah storage testnya ini udah saya tiga-tiganya tes dan ternyata kalau kita lihat ya Poco F5 ini tetap paling ketinggalan. Ya benar sih karena masih UFS 3.1 sedangkan di saudara yang lainnya itu udah UFS 4.0. Nah di sini kita juga bisa lihat kalau speed pembacanya di Poco F5 ini cuman 1800-an sedangkan di X6 Pro 3000 dan di Poco F6 paling kenceng banget yaitu 4000-an. Jadi cepet banget ini untuk membaca sesuatu dari storage-nya. Dan di write-nya kita bisa lihat bahwa di Poco F5 masih 1800-an, di X6 Pro sudah 3200-an, sedangkan di Poco F6 3000-an. Ya, terpaut kecil tapi ya tetap X6 Pro untuk kemampuan menulis lebih cepat ternyata guys daripada Poco F6. Nah untuk random access-nya untuk read dan write-nya ini 440 dan 400 sedangkan di X6 Pro itu 1400 dan 900-an dan tetap juaranya di Poco F6 yaitu 1500 dan 950-an guys. Jadi ya skor paling gede memang tetap di Poco F6 tapi Poco F5 ini ternyata nggak sampai setengahnya daripada Poco X6 Pro dan Poco F6. Dan kita bisa lihat ya Poco X6 Pro dan Poco F6 ini bener-bener deket banget gitu loh untuk skornya itu guys. Nah jadi dari ketiga ini guys ternyata ya kita bisa lihat juga bahwa kemampuannya itu yang paling mirip-mirip adalah X6 Pro dan F6 ini ya guys. Bahkan kalau kita bandingkan secara speed loading masing-masing aplikasi dan juga gamenya itu kadang-kadang bisa menang yang X6 Pro, kadang-kadang bisa menang yang F6. Jadi nggak ada yang benar-benar menang secara telak sempurna dibanding kedua smartphone ini. Tapi juga Poco F5 ternyata nggak kalah-kalah jauh ya untuk speed nge-load sebuah aplikasi dan juga game. Karena kita bisa lihat tadi nggak jauh berbeda dengan kedua smartphone ini untuk loadingnya. Nah, sekarang kita juga akan lihat ya, ini terakhir 97% untuk baterainya, sedangkan Poco X6 Pro sisa 96% untuk baterainya dan di Poco F6 97% juga. Jadi Snapdragon entah kenapa ternyata masih lebih oke ya untuk urusan baterai daripada X6 Pro. Tadi kan sama-sama di 99% semua ya, tapi ya kita harus juga ingat bahwa Poco F5 ini saya device-nya yang paling lama. Ini udah 1 tahunan. X6 Pro ini bulan Januari akhir ya anggap aja bulan Februari dan yang ini baru saja. Jadi ya menurut saya juga sama-sama oke juga untuk kemampuan baterainya. Untuk kemampuan tes baterai nanti juga saya akan tes sendiri di video tersendiri guys. Jadi itulah hasil tes dari ketiga smartphone nih. Mungkin untuk kecepatan membuka aplikasinya sih tadi nggak seberapa terlihat ya. Kadang-kadang juga saya ada yang lebih cepat di sini pencetnya. Tapi ya setidaknya kalian bisa tahu lah perbandingannya gimana untuk ketiga smartphone ini ya guys. Dan kalian bisa memilih apakah kalian mau beli yang F5, X6 Pro dan F6 ini. Menurut saya F5 ini untuk kemampuannya masih oke banget. Nggak terlalu beda jauh dengan kedua smartphone ini, meskipun secara spesifikasi itu ya jauh sih sebetulnya daripada kedua smartphone ini. Tapi ternyata pada waktu tes membuka aplikasi tersebut itu ternyata nggak sampai sejauh itu untuk hasilnya ya guys. Ya mungkin itu aja. Please share, like, and subscribe jika kalian suka dengan video kali ini. Komen jika kalian ngobrol-ngobrolin tentang perbandingan tes multitasking di ketiga smartphone ini guys. See you guys di video selanjutnya. Ya ternyata setelah update X6 Pro ini sekarang udah oke banget untuk multitaskingnya. Dan ternyata Poco F5 ini masih oke loh untuk multitaskingnya. Terbukti tadi
aplikasinya masih kebuka semua, nggak ada yang refresh. Ya ini 3 smartphone ini keren sih. Oke semua, nggak ada yang refresh sama sekali. Mantap.